Halo guys, balik lagi bersama gua di Balik Jadian. Lu kameranya ini apa itu sih? Ada dua ya, ada dua. Udah kita ganti-gantian aja ya. Gantian aja. Jadi kita natural ke layar aja. Oke. Jadi kita bahas apa nih? Jadi, udah lama banget ya nggak podcast ya? Iya udah lama banget. Udah Terus lama. sih bikin videonya video short mulu. Tapi nggak apa-apa kan, dari beberapa video short itu kita bisa tahu bahwa ternyata belakangan hari ini, mungkin dibilang setahun belakangan ini tuh banyak yang aneh-aneh gitu. Iya, banyak Banyak kejadian. yang aneh-aneh gitu kan di media sosial gitu. Kayak terakhir banget kemarin itu ada bocah, ya, itu umur 9 tahun, itu bisa bawa mobil. Gue liat banget tuh nonton videonya, ya Iya kan? ampun. Lu tau nggak sih? Itu yang dia terinspirasi dari game kan? Iya. Yang main game itu kan? Heeh. Sumpah demi apa itu orang susah banget berhenti nggak, turun nggak. Tapi dia nggak peduli orang sekitar. Ternyata baru ketangkapnya di mana? Pas dia berhenti di mana? Di lampu itu nabrak dia. Iya dia nabrak. Nah, kan? Pasti dia main game yang itu nggak sih Tian? Yang balap-balapan gitu, Iya, yang nabrak-nabrak orang. dia katanya bisa terinspirasi dari itu. Jadi tuh yang gue baca ya dari beberapa sumber media, itu katanya jadi gue pikir itu mobil punya bapaknya atau ibunya. Mobil orang cuy. Astagfirullah, itu dia tahu dapat kunci dari mana? Nah jadi ada mobil, jadi ada mobil orang. Nah itu Astaga. kuncinya di dalam mobil. Ya Nah ampun. dia lagi main, dia izin emaknya main keluar gitu. Nah tiba-tiba dia ngeliat kan ada kunci di situ. Kemudian dimasukin terus gas jalan. Kok bisa? Emang kuncinya? Ya sumpah ini parah banget. Yang gue lihat dari video itu kan dia kan lucunya pas mau dihentiin warga yang pertama, dia tuh bisa mundur loh. Iya. Mundur, terus dia bisa ngelewatin, gue bilangnya apa ya, halangan di depannya itu aja, nyalip gitu. Gue tadinya gue pikir pas nonton video itu bukan bocah cuy. Kayak bukan bocah, serius. Kayak apa ya, kayak orang dewasa gitu. Iya. Tapi pas lihat, hah? Bucin. Bocah 9 tahun? Maksud gue apakah itu kan kayaknya mobilnya Matic kayaknya deh, feeling gue ya. Soalnya kalau Lu misalnya sambil mainin nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Kalau kopling nggak mungkin dia bisa selancar itu. Feeling gua sih Matic. Ya, Matic tuh Tuh. pasti coy. Nah menurut lo, ketika lihat dari kasus ini, apa yang ada di benak lo pertama kali ngeliat kasus ini? Gue pikirin dia itu udah game itu udah jadi toxic sih di pikiran si anak ini, dan udah berdampak negatif banget. Karena kalau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang ya, dan itu menempukan dampak dari karakter si anak tuh, misalnya dia udah action nih, kalau dia cuma main doang, makan tidur ya nggak apa-apa kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah actionnya nih, berarti itu udah bahaya banget. Tapi ya overall yang gue pelajari dari sini ya benar bahwa banyak orang tua tentunya ya yang memberikan gawai ya gadget kepada anak-anaknya itu hanya nih main gitu, tapi nggak dikasih Ya, nggak apa-apa pakai ini aja. Dia nggak dikasih edukasi kalau misalnya gawai itu bagus, tapi diajarin gitu caranya gitu. Kan gini loh, kan Google atau Android itu kan dia sudah ada namanya, kayak contohnya kalau aplikasi YouTube ada YouTube Kids gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh main gawai itu buka YouTube biasa yang notabene di dalam itu ya banyak video-video yang mereka tidak harus ditonton gitu-gitu. Sebenarnya sih game gak masalah buat gue, tapi gini loh. coba untungnya main game deh lo sebagai gamer deh. Kalau gue pribadi nyari cuan. Oh, oke. itu salah satunya. Maksudnya gini. Emang udah dapat cuan dari situ? Ada dong. Jadi Ih, sombong jadi gini maksud gue. Luar negeri pun sebenarnya ketika mereka membuat aplikasi software atau apapun gitu, ketika masuk ke Indonesia, kita ngomongin digital ya. Digital itu kan banyak kan, ada website, ada segala macam, ada game, segala macam. Itu sudah ada namanya rating. Oh iya. Ya kan? Baik itu ratingnya dewasa, remaja, segala macam. Itu tinggal tergantung orang tuanya aja sih sebenarnya. Mereka mau memahami itu nggak gitu. Kita nggak bisa munafik bahwa kita itu tidak boleh namanya mengabaikan digital gitu kan. Digital itu kan penting sebenarnya. Bahwa mau nggak mau kita harus pahami itu. Kayak sekarang lu pakai handphone gawe yang tadinya pencet-pencet sekarang jadi Polyphonic. bukan polyphonic,
pakai tas sekarang kan nggak pakai yang kipet-kipet gini kan. Iya. Lu mau nggak mau kan harus belajar itu kan secara tidak langsung. Tapi kan nggak semua orang Gitu. tua yang peduli dengan itu, Tian. Ya, Kalau orang itu. tua kan masih era lama. Nah itu maksud gue kenapa gini loh. Nggak banyak yang Gue paham. percaya ya, yang punya anak kecil itu pasti umurnya seumuran gue. Iya sih. Di kasus itu ya pasti seumuran gue. Iya betul. Setidaknya mereka sudah mengalami berbagai fase dari zaman teknologi belum seperti sekarang gitu, sudah mengalami berbagai fase. Seharusnya mereka yang sudah memiliki seorang anak harus memberikan pendidikan edukasi literasi digital dengan baik gitu. Itu sih menurut gue. Iya betul. Oke. Jadi menurut lu apa kesimpulannya, mungkin 3 hal yang harus diperhatikan orang tua terhadap anaknya biar ini nggak keulang lagi, Tian? Coba. Ya kalau ya mungkin kalau dibilang 3 hal sih enggak ya. Kalau gue lebih kepada penekanan kepada pemahaman literasi digital pada orang tua sih. Itu sih maksud gue. Mereka tuh kadang ngerti, cuman mungkin karena ada juga kesibukan mereka yang akhirnya mereka itu tidak mau gitu untuk memberikan itu Kayak pada nggak anak peduli gitu. gitu Ya, jadi pulang kerja capek, aduh anak gue rewel gini, lu kasih HP jadi main deh gitu. Iya betul sih. Itu yang terjadi di Dan Indonesia. perlu nggak tuh sih sebenarnya. dibatasi kapan dia main HP, kapan enggak, tuh perlu nggak menurut lo? Waktunya, Ya, perlu lah. timingnya. Gue punya teman, saudara gue yang punya anak, dia seperti itu. Itu namanya pendidikan karakter ya. Jadi kadang kita tuh tegas sama anak bukan berarti kita itu jahat atau apa, tapi kita memberikan edukasi. Bukan semata-mata anak mereka kita kasih terus. Itu nggak baik ya. Iya. Meskipun gue belum punya anak, tapi gue Ada juga yang kayak gini, ponakan gue. Tian, misalnya dia baru ngasih tahu, ngasih anaknya HP, kalau anaknya melakukan prestasi misalnya gitu, kalau dia udah dapat ranking dia kasih hadiah, tapi tetap dia kontrol itu. mainnya kapan. Dan gue tidak menyalahkan juga, nih ya di satu sisi gue tidak menyalahkan juga. Tadi kan gue bilang ada orang tua yang ngerti tapi tidak mengajarin. Tapi memang ada orang tua juga yang tidak mengerti teknologi, dia melakukan hal itu. Pesannya tetap satu, pelajari, mau tidak mau pelajari. Iya, coba ya Gitu. orang tua yang lagi nonton nih, pelajari dampak bermain game pada anak. Terus kita harus memperhatikan kapan kita melihat anak, tanya dulu bagaimana skema permainannya, jangan sampai ini terulang lagi sama anak kalian. Betul. Dan kalian suatu hari menyesal. Betul. Yang Semua sampai game anak kalian jadi korban pembunuhan, tersangka pembunuhan karena dia lari bawa mobil. Oke, itu aja deh, Tian, ya. Udah dulu ya. Oke, itu aja. Mau kemana? Pokoknya kalau kalian merasa bermanfaat nih, share sebanyak-banyaknya biar kalian dapat pahala. Betul, dan jangan lupa kalian Bermanfaat. buat like, komen, juga subscribe di channel Di Balik Kejadian supaya kita bisa memberikan info-info dan juga berita yang lagi viral di Indonesia dan seluruh dunia. Thank you and bye.